Desa Sukaluyu terletak di kaki bukit yang tertutup hutan pinus tua. Jalannya sempit, hanya cukup satu mobil dengan aspal yang mulai retak dan ditumbuhi lumut. Di pinggirnya, Arya sampai ke sana menjelang sore. Udara terasa lebih dingin dari desa-desa lain yang ia lewati. Sunyi, bukan sunyi malam, tapi sunyi seperti tempat yang menahan suara. Tidak ada papan nama desa, hanya gapura kayu kusam bertuliskan huruf yang hampir pudar. Warga menyambut Arya dengan sopan, terlalu sopan, terlalu seragam. Setiap orang yang ia temui selalu mengucapkan kalimat yang sama. Kalau nanti pulang, jangan buru-buru. Tidak ada yang bertanya dari mana ia datang. Tidak ada yang bertanya berapa lama ia tinggal. Seolah mereka sudah tahu jawabannya. Selesai survei, Arya langsung kembali sebelum gelap. Ia menyalakan GPS. Jalan tidak ditemukan. Arya menggerutu, lalu mematikan aplikasi. Ia hafal jalan masuk tadi. Hanya satu jalur lurus dengan beberapa tikungan. Namun setelah berkendara hampir setengah jam, ia kembali melihat gapura kayu desa itu. Arya menghentikan mobil. Tangannya berkeringat. Ia menoleh ke spion. Jalan di belakangnya terlihat lebih panjang dari sebelumnya. Ia mencoba lagi. Kali ini ia sengaja menancapkan spidol kecil di pohon setiap tikungan. Setelah 7 tikungan, ia kembali ke desa dan spidol di pohon hilang. Langit kini lebih gelap. Waktu terasa melompat. Arya masuk desa dengan napas berat. Tidak ada yang panik melihatnya kembali. Tidak ada yang bertanya kenapa ia pulang. Seorang ibu tua menyapu halaman lalu berkata lirih, kalau jalan menolak, jangan dipaksa. Arya bertanya, apa maksud ibu? Ibu itu berhenti menyapu. Matanya kosong. Dulu banyak yang memaksa. Sekarang mereka tinggal di ujung jalan. Arya mengikuti arah tatapan ibu itu. Di ujung desa, jalan menghilang dalam kabut tipis yang bergerak pelan, seperti bernapas. Malam tiba cepat. Lampu-lampu rumah menyala bersamaan tanpa suara saklar. Arya berjalan menyusuri desa. Ia menyadari satu hal yang membuat perutnya mengeras. Setiap rumah memiliki satu kursi kosong di teras. Tidak ada yang mendudukinya, tidak ada yang memindahkannya. Seolah kursi itu disiapkan untuk seseorang yang belum pulang. Saat Arya bertanya tentang kursi itu, warga hanya menjawab untuk yang masih di jalan. Arya menginap di rumah kepala desa, Pak Rasmadi. Di ruang tamu terdapat buku tebal berdebu, daftar tamu Sukaluyu. Setiap halaman berisi nama, hari datang, alasan singgah. Kolom terakhir bertuliskan hari pulang. Semua kosong. Beberapa halaman diberi catatan kecil. Tidak sempat kembali sebelum senja. Jalan menutup lebih cepat di halaman paling akhir. Arya melihat namanya sendiri. Arya Pratama hari ini. Tulisan itu terasa masih basah. Padahal tidak ada tinta di meja. Tengah malam, Arya terbangun
oleh suara langkah kaki di luar rumah. Pelan, teratur, teratur. Ia mengintip dari jendela. Di jalan desa berdiri banyak orang. Mereka berbaris menghadap ke arah jalan keluar. Tidak bergerak, tidak berbicara, seperti patung hidup. Pak Rasmadi berdiri di samping Arya. Mereka dulu tamu juga, bisiknya yang tidak mau berhenti mencoba pulang. Arya menelan ludah. Lalu sekarang mereka kemana? Pak Rasmadi menjawab pelan. Masih berjalan. Pagi datang tanpa matahari terbit. Cahaya muncul tiba-tiba, datar dan dingin. Arya memutuskan mencoba lagi. Ia berjalan kaki tanpa mobil. Baru beberapa meter meninggalkan desa, ia mendengar suara di belakangnya. Langkah, banyak langkah. Namun saat menoleh, tidak ada siapapun. Jalan terasa lebih panjang dari kemarin. Setiap langkah seperti ditarik mundur. Arya mulai berpikir tentang rumahnya, tentang keluarganya, tentang ketakutannya tidak akan kembali. Saat pikiran itu muncul, jalan di depannya berbelok sendiri. Arya terjatuh. Dari balik kabut terdengar bisikan. Jalan ini memanjang untuk yang ragu. Semakin kamu ingin pulang, semakin jauh. Pak Rasmadi tidak langsung bicara. Ia menutup jendela perlahan, seolah takut suara hutan ikut mendengar. Lalu duduk di kursi kayu yang sudah aus. Kursi yang sama bentuknya dengan kursi-kursi kosong di teras warga lain. Duduk, katanya pendek. Arya duduk. Lantai kayu berderit pelan, seperti mengeluh. Pak Rasmadi menatap dinding cukup lama sebelum mulai berbicara. Seakan kisah ini bukan sesuatu yang boleh dikeluarkan sembarangan. Dulu Sukaluyu bukan desa yang menetap, ucapnya. Akhirnya ini tempat orang singgah, orang lelah, orang yang ragu mau pulang atau terus pergi. Ia mengambil napas dalam. Ada kepercayaan lama di sini. Jalan bukan sekadar jalan. Ia menyimpan niat orang yang melaluinya. Arya merasakan tengkuknya dingin. Pak Rasmadi melanjutkan. Suaranya makin pelan. Puluhan tahun lalu, ada seorang tamu. Ia datang sore hari, menginap semalam, dan paginya bersikeras pulang sebelum matahari tinggi. Orang itu, kata Pak Rasmadi, gelisah. Terus menatap jam, terus bertanya jarak. Ia tidak mau sarapan, tidak mau istirahat, tidak mau mendengar. Warga melepasnya. Menjelang maghrib, orang itu tidak kembali. Dicari semalaman. Tidak ada jasad, tidak ada darah, tidak ada tanda kecelakaan, hanya jejak kaki. Jejak kaki itu mengitari jalan yang sama, berulang-ulang. Semakin lama semakin rapat, sampai akhirnya berhenti di tengah jalan, menghadap kembali ke desa. Sejak malam itu, kata Pak Rasmadi, jalan mulai berubah. Arya bertanya dengan suara serak. Berubah? Bagaimana? Pak Rasmadi menatapnya langsung. Ia tidak lagi mengantar. Ia menahan. Arya menelan ludah. Jalan ini belajar dari manusia. Ia tahu mana yang ragu, mana yang takut tidak sampai, mana yang ingin pulang
tapi tidak siap meninggalkan. Angin menyusup dari celah pintu. Lampu berkedip sekali. Dan yang paling ia sukai, lanjut Pak Rasmadi, adalah orang yang terus mencoba. Tapi hatinya tertinggal di sini. Pagi itu tidak benar-benar pagi. Cahaya ada, tapi matahari tidak terlihat. Bayangan tidak punya arah. Pak Rasmadi mengantar Arya sampai batas desa. Tidak lebih. Ia berhenti tepat sebelum jalan berubah menjadi hutan. "Aku tidak bisa ikut," katanya. Yang ikut menemani biasanya tidak kembali. Arya berdiri di hadapan jalan yang tampak biasa. Aspal, daun, gugur, tikungan, landai. Namun dadanya terasa sesak. "Ingat ini baik-baik," ujar Pak Rasmadi. "Jalan ini hidup dari niat." Arya menatap lurus ke depan. "Kalau kamu berjalan dengan harapan, sampai jalan akan memanjangkan dirinya." Arya melangkah. 1 langkah, 2 langkah. Hutan terasa semakin rapat. Udara berat. "Kalau kamu berjalan dengan rasa takut tidak pulang, jalan akan berputar." Arya mendengar sesuatu di belakangnya. Langkah kaki pelan mengikuti. Ia tidak menoleh. "Dan kalau kamu menoleh, jalan akan tahu kamu masih ragu." Bisikan mulai muncul. Bukan suara orang asing, suara ibunya, suara temannya, suara kenangan. "Arya, kamu salah jalan, pulanglah. Kamu capek kan?" Jantungnya berdegup kencang. Kakinya gemetar. Jalan di depannya tampak semakin panjang. Tikungan menjauh. Arya hampir berhenti. Lalu ia mengingat satu kalimat Pak Rasmadi. Kalau mau keluar, lepaskan keinginan. Sampai Arya berhenti berharap. Berhenti menghitung langkah. Berhenti membayangkan rumah. Ia hanya berjalan tanpa tujuan, tanpa takut, tanpa rindu. Langkah kaki di belakangnya berhenti. Udara terasa lebih ringan. Arya tidak sadar kapan perubahan itu terjadi. Tiba-tiba suara mesin terdengar, klakson, angin dari kendaraan yang melaju. Cahaya matahari menyilaukan. Arya berdiri di pinggir jalan raya besar. Papan petunjuk kota terpampang jelas. Nama tempat yang ia kenal. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada jalan kecil, tidak ada hutan, tidak ada tikungan. Mobilnya terparkir rapi. Kunci masih di saku. Mesin hangat. Seolah ia baru saja berhenti sebentar. Namun jam di ponselnya menunjukkan waktu yang aneh. Ia pergi sore hari. Tapi kini pagi 2 hari kemudian, Arya masuk ke mobil. Tangannya masih gemetar saat ia melihat spion. Sesaat, hanya sesaat, ia melihat gapura kayu berdiri jauh di belakang, lalu menghilang seperti kabut tersapu angin. Bulan berganti. Arya kembali ke kehidupannya, bekerja, bertemu orang, tertawa. Namun ada satu hal yang berubah. Setiap kali ia pulang larut malam, setiap kali ia sendirian di jalan, ia merasa jarak rumahnya selalu sedikit lebih jauh. Kadang satu lampu jalan lebih banyak, satu tikungan tambahan, satu ruas sunyi yang terasa asing. Dan di malam tertentu,
Saat ia berhenti di lampu merah, ia melihat sesuatu di pinggir jalan. Sebuah kursi kayu kosong, tidak rusak, tidak berdebu, menghadap ke arah jalan, seolah menunggu seseorang yang belum yakin apakah ingin benar-benar pulang. Arya menatap lurus ke depan. Lampu hijau menyala. Ia tidak menoleh lagi karena ia tahu sekarang tidak semua jalan ingin dilewati. Beberapa hanya ingin ditemani.